Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang haid, nifas dan istihadah. Setelah pada bab yang pertama kita membahas tentang seputar darah, ya, dalam pengertian definisi secara umum, apa itu haid, apa itu nifas, apa itu istihadah, dan apa saja penjelasan dari definisi-definisi masing-masing dari haid, nifas, dan istihadah. Kemudian selanjutnya pada bab 2 kita akan membahas tentang usia minimal haid, masa haid, warna haid, dan sifat haid. Jadi di buku itu sengaja ditulis hanya usia minimal haid, masa, warna, dan sifatnya. Tapi maksudnya adalah usia minimal haid, masa haid, warna haid, dan sifatnya. Ya, ini sifatnya haid maksudnya. Yang pertama, kita urut dari yang pertama, usia minimal haid. Seperti yang telah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ya, sebelum kita hatam ini kan sudah pembahasan kali kedua sebenarnya, putaran kedua setelah kita hatam ini, bahwa usia minimal seorang wanita itu dikatakan haid adalah ketika dia sudah berusia 9 tahun takribiyah qamariyah, yakni apabila ada seorang anak perempuan yang mengeluarkan darah, dia secara hitungan hijriyah sudah mencapai 9 tahun. Ya, sudah mencapai 9 tahun hijriyah loh ya, bukan masehi. Karena kalau hijriyah itu lebih lebih cepat. Bahasa Bawahnya lebih curbu. Soalnya dalam kalender hijriyah itu hanya ada 2 kemungkinan dalam setiap bulan. Kalau tidak 29, 30. Ya kan? Beda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu kadang 29, kadang 30, kadang 31, kadang 28 loh. Sehingga dalam kisah Ashabul Kahfi itu, ya, ada yang mengatakan 300 tahun tidurnya, ada yang mengatakan 309 tahun. Mana yang benar? Sama-sama benarnya. Ya. Kalau di dalam Quran disebutkan wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ya, dalam surat Kahfi itu. Wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur berada di dalam gua itu berapa? Salasumi'ati sinina, 300 tahun. Terus ada wazdadu tis'a ditambah 9, berarti berapa? 309. Ya, mana yang benar, 309 atau 300? Sama benarnya. Ya, kalau 300 itu dalam hitungan Masehi, sedangkan 309 tahun itu hitungan hijriyah, ya. Maka di dalam hitungan haid, ya, seorang wanita itu, seorang perempuan, anak perempuan dikatakan haid jika dia sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah, ya, takribiyah. Pertama hijriyah, kedua takribiyah. Apa maksudnya takribiyah? Ya, ini perlu kita garis bawahi. Yang dimaksud takribiyah ini maksudnya tidak harus 9 tahun pas. Ya. Misalnya lahir tanggal 1 Muharram. Tidak mesti 9 tahunnya nanti dia sampai 1 Muharram harus ya 9 tahun enggak. Maksudnya takribiyah, takribiyah itu kan kira-kira, ya. Maksud dari takribiyah kira-kira itu adalah jadi walaupun kurang 9 tahun hijriyah, jika kurangnya itu, ya, tidak dapat mencakup antara masa haid dan masa suci, maka masih disebut sebagai darah haid. Itu berarti berapa? Maksimal itu 9 tahun kurang 15 hari. Jadi misalnya ada seorang anak, ya, anak perempuan, dia mengeluarkan darah usia 9 tahun kurang 10 hari. Hijriyah, ya, hitungan hijriyah. Maka sudah disebut darah haid. Itu kan kurang 9 hari. Ya, walaupun kurang 9 hari, oleh karena 9 hari ini
tidak dapat memuat antara masa suci dengan masa haid. Paham ya? Kemudian kurang misalnya 14 hari. 9 tahun kurang 14 hari. Masih disebut sebagai darah haid. Karena 14 hari ini juga tidak dapat memuat antara masa suci dengan haid. Ya. Kemudian ada anak perempuan umur 9 tahun kurang 17 hari. Ya, keluar darah umur 9 tahun kurang 17 hari Hijriyah. Disebut haid? Tidak, ya. Masih berarti darah apa? Istihadah. Walaupun sampai 24 jam, Jadi sekian anak Pak, 24 jam itu tidak disebut sebagai darah haid. Kenapa? Karena usia anak tersebut dia belum masuk kategori sebagai haid atau sebagai baligh, ya. Minimal seorang wanita mengalami haid adalah kira-kira usia 9 tahun berdasarkan hitungan tahun Hijriyah, Qamariyah, Takribiyah. Makna dari kira-kira takribiyah di sini adalah masa yang tidak cukup untuk memuat masa haid dan sekaligus suci, yaitu 16 hari atau lebih. Maknanya jika ada seorang perempuan mengeluarkan darah kurang usianya itu kurang 9 tahun 16 hari ke atas, 16 hari, 17, 18, 20, 21, 1 bulan, 2 bulan, maka jika dia sudah 16 hari ke atas kurangnya untuk mencapai 9 tahun itu tidak disebut sebagai darah haid, tapi disebut darah istihadah walaupun sampai 24 jam, ya. Maka darah yang keluar pada waktu tersebut adalah darah istihadah. Untuk lebih jelasnya kami berikan beberapa contoh. 1 atau A, seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari sebelum mencapai usia 9 tahun Qamariyah. Berarti usianya 9 tahun kurang 10 hari Hijriyah atau Qamariyah. Apakah darah tersebut disebut darah haid? Jawabannya ya, termasuk darah haid jika memenuhi syarat. Apa maknanya jika memenuhi syarat? Jika keluarnya 10 hari sebelum mencapai 9 tahun Qamariyah itu sampai 24 jam. Ya, ini maknanya jika memenuhi syarat. Meskipun darah tersebut keluar sebelum mencapai 9 tahun, ya kan? Kan 9 tahun kurang 10 hari, tapi sudah disebut sebagai haid. Karena maksud usia 9 tahun adalah kira-kira atau takribiyah, bukan semestinya 9 tahun tepat persis. Jadi bukan berarti 9 tahun teng hari ini, enggak. Jadi 9 tahun, selagi 9 tahunnya itu 15 hari kurangnya, 14 hari, kemudian 10, 13, 12, 11 sampai 1 hari, ya, itu masih disebut sebagai darah haid jika memenuhi syarat haid. Apa syarat haidnya? Sampai 24 jam, ya. Karena maksud usia 9 tahun adalah kira-kira, bukan semestinya 9 tahun tepat persis atau tahdidiyah. Dan kira-kira di sini adalah masa yang tidak cukup untuk memuat masa haid dan suci sekaligus. Nah, contoh yang kedua, seorang wanita mengeluarkan darah selama 5 bulan, ya, mengeluarkan selama 5 hari sejak sebulan sebelum mencapai usia 9 tahun. Sebelum usia 9 tahun, usia 9 tahun kurang 1 bulan, ya, usia 9 tahun kurang 1 bulan Hijriyah, dia keluar darah 5 hari. Ya, keluar darah 5 hari. Contohnya bagaimana? Contoh misalnya, usia dia sampai 9 tahun, ya, adalah nanti bulan Ramadan. Ya. Usia 9 tahun tepat, usia Hijriyahnya itu bulan Ramadan. 1 Ramadan dia tepat 9 tahun. Kemudian tanggal 1, ya, tanggal 30 Rajab, ya, tanggal 30 Rajab atau tanggal 1 Sya'ban, ya, keluar darah 5 hari. Tanggal 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban, 4 Sya'ban, 5 Sya'ban. Ya. Usia 9 tahun kurang 1 bulan, dia keluar darah 5 hari. Paham loh ya gambarannya? Contohnya, dia tepatnya 9 tahun nanti bulan Ramadan. Berarti kan 1 bulan sebelum Ramadan apa? Sya'ban. Ya kan? Taruhlah untuk memudahkan kita menghitung, keluar darah 9 tahun kurang 1 bulan mulainya 1 Sya'ban. Keluar 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian setelah itu dia tidak keluar darah lagi. Maka apakah keluar darah tersebut dalam usia 9 tahun kurang 1 bulan yang keluar 5 hari masuk darah haid? Tidak. Tapi kan masuk lebih dari 24 jam. Di sini keluarnya 5 hari. 5 hari ya, kan lebih dari 24 jam. Walaupun dia keluar darah 5 hari karena dia belum mencapai usia 9 tahun, ya. 9 tahunnya itu lebihnya terlalu banyak karena masih kurang 1 bulan. Kalau kurangnya 15 hari, oke, masih dikatakan sebagai darah haid. Tapi kalau kurangnya itu kurang 16 hari, kurang 17 hari dan seterusnya, maka itu belum disebut sebagai darah haid. Ya. Tetapi disebut darah apa? Istihadah atau darah penyakit. Berarti ketika dia misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Sya'ban keluar darah, tanggal hari ke-6 suci, sudah tidak keluar darah, wajib mandi tidak? Hah? Wajib mandi enggak? Enggak, contoh tadi itu loh. Dia haid, dia keluar darah usia 9 tahun kurang 1 bulan. Kan? 9 tahun tepatnya yaitu 1 Ramadan. Berarti 1 bulannya adalah 1 Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5 Sya'ban keluar darah. Tanggal 6 kan sudah tidak ada darah. Apakah di tanggal ke-6-nya ketika sudah tidak ada darah wajib mandi? Tidak wajib. Kenapa? Karena ini bukan darah haid tapi darah istihadah. Paham ya? Berarti apa yang dia wajib? Jika mau sholat ya cukup dibersihkan dan cukup wudhu, itu saja. Tidak wajib mandi. Ya, walaupun lebih dari 24 jam. Karena ini belum disebut sebagai darah haid tapi darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian keterangan. Pada keterangan itu tidak ada usia maksimal seorang wanita mengalami haid. Selama wanita masih hidup, ia masih mungkin mengalami haid. Namun rata-rata wanita mengalami menopause atau yang disebut berhenti dari haid ketika mencapai usia 62 tahun. Artinya tidak ada batas maksimal orang perempuan itu kapan berhenti haidnya. Ya. Kalau pertama mulai haid kan ada batasnya kan? 9 tahun. Ya, 9 tahun Hijriah takribiyah. Ya. Tapi batas maksimal usia mengalami haid bukan usia maksimal haid loh ya. Usia perempuan berhenti haid tidak ada batasnya. Nah, terkadang ada orang perempuan usia 50 sudah tidak haid. Ada usia 60 masih haid. Ada usia 80 kadang masih ada yang haid. Kadang ada usia 90 masih haid. Ya, artinya tidak ada batasan-batasan yang baku kapan berhentinya perempuan itu dia sudah tidak mengeluarkan darah haid. Kemudian selanjutnya tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda balik. Apa yang dimaksud tanda-tanda balik? Balik ya seperti yang pernah kita sampaikan, balik itu dari kata balagha. Apa balagha? Sampai. Ya. Maka seorang dai disebut apa? Muballigh. Apa artinya muballigh? Penyampai. Apa yang disampaikan ya? Pesan-pesan dan sebagainya, nasihat. Sedangkan orang disebut baligh, artinya orang yang sampai. Maksudnya sampai kemana? Sampai kepada usia di mana dia mendapatkan pembebanan hukum-hukum syariat. Itu namanya baligh. Ya, artinya kalau disebut sudah mendapatkan pembebanan hukum-hukum syariat, ya sebelum usia baligh dia misalnya tidak sholat, tidak ada pembebanan. Sholat, tidak sholat, tidak dosa, ya, karena belum ada pembebanan syariat. Tapi kalau sudah dikatakan baligh, berarti dia sudah memikul beban, yaitu dia sudah memiliki konsekuensi jika meninggalkan perintah itu. Ya. Kalau sebelum mencapai usia baligh dia misalnya tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak ada hukumnya, ya, tidak dosa. Tapi sekarang ketika dikatakan baligh sampai pada usia di mana dia sudah mendapatkan pembebanan syariat, maka kalau tidak sholat duhur, tidak sholat asar, berdosa. Ini namanya apa? Baligh. Yang dimaksud dengan usia baligh adalah seorang laki-laki atau wanita yang telah mencapai batasan dalam mengemban tanggung jawab syariat. Nah, seperti sholat, puasa, haji. Ini dalam perintah. Dalam larangan contoh apa? Dia dapat pembebanan syariat juga untuk meninggalkan yang dilarang. Dilarang zina, dilarang mencuri, dilarang membunuh, ya kan? Yang disebutkan di sini hanya dalam perintah kan?
tapi juga berlaku pada larangan. Adapun tanda-tanda baligh di sini ada 3 kategori. Ya, yaitu yang pertama itu untuk perempuan, yang kedua untuk laki-laki, yang ketiga untuk laki-laki dan perempuan. Ya, pada halaman 19 itu. Ya, tanda-tanda baligh yang pertama itu khusus untuk perempuan, yang kedua untuk laki-laki, yang ketiga untuk laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, 1, ya, keluarnya darah haid bagi seorang wanita setelah berusia 9 tahun berdasarkan perhitungan tahun Hijriah, seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Jadi kalau orang perempuan, dia dikatakan mulai mendapatkan pembebanan hukum syariat atau disebut baligh jika dia sudah mengeluarkan darah pada usia 9 tahun qamariyah takribiyah. Ini berarti khusus tanda bagi wanita, ya. Keluar darah pada usia 9 tahun qamariyah takribiyah. Berarti kalau keluar darah di usia 10 tahun apa? Balik tidak? Balik. 11 tahun? Balik, ya. Kemudian 12 tahun, 13 tahun dan balik jika memenuhi syarat-syarat haid. Ya. Kemudian yang kedua, keluarnya mani bagi laki-laki. Ya. Atau yang disebut dengan ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Mimpi basah. Keluarnya mani bagi laki-laki dan wanita setelah berusia kira-kira 9 tahun. Nah, laki-laki juga begitu. Kalau dia ihtilam, ada laki-laki sudah umur 9 tahun, ihtilam, ya, mimpi basah, maka walaupun dia baru 9 tahun qamariyah, ya, dia juga disebut sudah mencapai usia baligh. Tapi misalnya ihtilam di umur 8 tahun, belum, ya. Belum. Kemudian yang ketiga, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sempurna 15 tahun. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Artinya misalnya ada seorang perempuan, dia di usia 9 tahun tidak keluar darah, 10 tahun tidak keluar darah, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Oh, kita balik, kita haid. Enggak. Ya, usia 17 tahun belum balik karena alasannya belum keluar. Enggak, batasannya 15 tahun. Paham? Jadi kalaupun ada orang perempuan belum keluar darah haid, tapi jika umurnya sudah sampai 15 tahun, sudah dikatakan haid. Sudah dikatakan balik. Sama dengan perempuan, ya, sama dengan laki-laki. Walaupun dia belum pernah mimpi basah di usia 9 tahun, 10 tahun, 11, 12, 13, 14, 15, ya. Ketika usia 15 tahun walaupun belum pernah mimpi basah, dia sudah dikatakan balik. Jadi patokannya itu bukan pada mimpi basahnya, bukan pada haidnya loh, ya. Tapi kalau tidak mengalami haid, tidak mengalami mimpi basah pada usia sebelum 15 tahun, maka usia 15 tahun itu sebagai patokannya. Jadi ada laki-laki umur 30 tahun, saya belum pernah mimpi basah, berarti belum balik. Ya, enggak, ya, patokannya itu pada usia 15 tahun. Ya, yang ketiga, sempurna mencapai 15 tahun. Sudah, ini saja dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.